Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bojonegoro TV. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program podcast Bojonegoro TV. Dan kali ini kita akan bersama dengan Kepala Dinas dari Perumahan Kawasan Pemukiman atau PKP Cipta Karya, yakni Bapak Adi Wicaksono. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya Pak ya. Amin. Nah Pak Adi Wicaksono ini sudah selama 6 bulan ini ya berada di Dinas PKP Cipta Karya. Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Ya Pak Adi, sejauh ini kan masih pandemi juga ini. Iya, Mbak. Nah mulai tahun 2020 itu mulai pandemi. Nah ini aktivitasnya di Dinas PKP Cipta Karya ini gimana Pak? Apa juga terkendala seperti itu? Jadi selama pandemi ini memang terutama tenaga kerja kita atau pegawai kita kurangi yang ada di kantor, tapi bukan berarti mengurangi output. Jadi program kita tetap kita laksanakan sesuai dengan perencanaan, hanya tidak harus bekerja di kantor, meskipun di rumah dan di lapangan tetap output kita usahakan 100%. Baik. Nah, ini kita nanti akan mengulas mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Dinas PKP Cipta Karya. Salah satunya ini adalah program Aladin ini ya Pak Adi ya? Iya Mbak, ada program Aladin. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ini program Aladin itu program apa sih Pak Adi? Jadi program Aladin ini adalah singkatan dari atap, lantai, dan dinding. Itu kita kerjasama dengan Dinas Sosial. Di Dinas Sosial itu, yang kebetulan juga saya pernah jadi Kepala Dinas Sosial. Oh iya betul. Ada program namanya Rumah Tidak Layak Huni. Oh iya. Nah, Rumah Tidak Layak Huni ini agar menjadi layak huni, nah itu kerjasama dengan Dinas Cipta Karya. Kita yang membangun rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan cara tadi membangun atapnya, lantainya, dan dindingnya agar memenuhi kesehatan. Gitu. Atap, lantai, dan dinding. Disingkat Aladin gitu ya Pak ya, biar lebih familiar di masyarakat seperti itu. Nah, kalau masyarakat ingin mengajukan program itu gimana sih Pak caranya Pak? Jadi masyarakat apabila ingin mengajukan, yang pertama harus melalui desa memang. Jadi yang kita anggap itu resmi itu usulan dari desa. Usulan dari desa pun akan kita verifikasi. Misalnya mengusulkan 15. Nah, kita verifikasi yang layak untuk kita bangun itu misalnya 10, berarti hanya bangun 10 itu. Nah, layak dan tidak layaknya memang ada kriterianya. Tapi kita tidak tahu dia yang bersangkutan itu miskin atau tidak miskin. Yang penting rumahnya kalau tidak layak diusulkan, ya kita wajib untuk bangun. Seperti tadi dijelaskan ya, berkesinambungan dengan Dinas Sosial. Jadi yang melihat ke lapangan kondisi warga ini Dinas Sosial, kemudian Dinas Cipta Karya yang membangun, seperti itu ya Pak Ade ya? Iya betul, jadi kriteria miskin dan tidak miskin itu bukan Dinas Cipta Karya tapi Dinas Sosial. Dinas Sosial. Oh ini miskin, terus juga rumah yang di tempat tinggali tidak layak huni diusulkan untuk dibangun. Nah dibangunnya ini mengusulkan ke Dinas Cipta Karya. Kalau selama ini sudah membangun berapa banyak rumah ini Pak? Kurang lebih 10.500 sekian yang sudah kita bangun. Sejak tahun? Sejak tahun 2018. 18. Iya. Targetnya sampai berapa rumah ini Pak? Targetnya 22.000 rumah lebih sampai dengan tahun 2023. Berarti sekarang sudah sekitar 50% ini Pak ya sudah berjalan. Ya. Kalau khusus untuk tahun 2021 sendiri ini ada berapa rumah yang tahun akan 2021 akan kita bangun rumah tidak layak sejumlah 3.500 rumah. 3.500. Itu dari APBD. Nah, ternyata program Bojonegoro ini diapresiasi oleh pusat. Nanti tahun 2021 ini pusat juga akan membantu kurang lebih 2.000 rumah yang tidak layak huni tadi untuk dibangun dalam bentuk Aladin tadi. Seperti itu. Nah, kalau wilayah sendiri ini apa ada wilayah khusus yang diprioritaskan, misalkan di Kecamatan A atau Kecamatan B atau menyeluruh di seluruh kabupaten? Jadi program Bupati ini untuk rumah tidak layak huni yang pertama menjadi sasaran adalah dulu kita bagi untuk dibagi oleh Bupati ada beberapa klaster kecamatan. Jadi kalau kecamatan minus itu di daerah pinggiran, terus jadi kecamatan termasuk wilayah C atau wilayah D, nah itu nanti menjadi sasaran kita yang pertama. Jadi utamanya nanti di pinggiran. Contoh di Kedewan, di Sekar dan sebagainya. Nah ini sudah tahun ketiga itu sudah mulai mendekat ke kecamatan kota.
Jadi semua kecamatan akan kebagian, tapi prioritas kemarin kita laksanakan dari kecamatan pinggiran dulu. Oh, berarti mulai dari kecamatan pinggiran dulu, baru ke tengah-tengah di kota gitu ya Pak ya. Nah, kalau program yang sudah berjalan selama ini nih, kendalanya apa sih Pak di lapangan ini? Kendalanya jadi begini, kendalanya di lapangan itu yang pertama, masyarakat ini kan namanya dia punya rumah tidak layak huni. Dia masyarakat miskin. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengusulkan dirinya sendiri. Oh gitu. Nah, yang mengusulkan ada orang lain, ada juga kepala desa. Nah, kadang-kadang yang bersangkutan justru tidak diberitahu kalau dia itu tidak diusulkan. Oh gitu. Kalau dia diusulkan, jadi kadang begitu dia didatangi oleh petugas, diverifikasi, dia kaget. Ya? Rumah saya mau diapakan? Nah itu. Terus juga bukan berarti ini mulus berjalan lancar. Ada memang warga yang tidak mau rumahnya dibangun. Jadi dia tidak mengusulkan dirinya sendiri, diusulkan oleh kepala desa misalnya, tapi dia tidak mau. Alasannya apa Pak? Berbagai macam alasan memang. Jadi karena yang tinggal di situ dia takut karena kurang sosialisasi. Terus ada yang memang karena rumah peninggalan jadi tidak mau dibangun dan sebagainya. Jadi itu ada yang berkeinginan sendiri, ada yang tidak tadi. Jadi kendalanya itu. Berarti nggak semua data dari dinas sosial ini dibangun rumahnya gitu Pak ya? Karena alasan itu masuk tadi kriteria, tapi belum tentu diusulkan terus yang bersangkutan mau. Memang ada masyarakat yang mengusulkan dirinya sendiri, ada yang diusulkan orang lain, ada yang diusulkan kepala desa. Tapi yang jelas datanya dari dinas sosial. Tapi sejauh ini program Aladin ini gratis kan Pak ya? Ya, untuk program Aladin tetap gratis. Mungkin masyarakat kurang sosialisasi itu, jadi dia takut nanti dibangunkan jangan-jangan dimintain uang atau gimana gitu ya Pak? Ya, kalau di lapangan mungkin itu ada yang ngerti, yang saya maksud itu yang ngerti, tapi kebanyakan kalau mengusulkan ini rumah tidak layak itu mesti orang miskin. Sampai dia berpikir seperti itu mungkin juga masukan dari orang lain. Jadi dia pengennya juga rumahnya dibangun tapi tanpa mengeluarkan biaya apapun. Nah, ini di masyarakat ini juga masih ada pertanyaan mungkin yang dapat program Aladin ini hanya orang-orang terdekatnya kepala desa seperti itu Pak. Ini gimana ini Pak? Apa di lapangan juga ditemukan seperti itu Pak Adi? Jadi memang seperti itu bukan wilayahnya dinas Cipta Karya. Kita belum tahu, tapi yang jelas usulan ke dinas Cipta Karya itu usulan dari kepala desa dan kita verifikasi di lapangan bahwa rumah itu memang betul-betul layak untuk dibangun atau tidak layak dinilai, maksudnya rumahnya sudah bagus. Nah misalnya dari 15 yang diusulkan kita bangun 10, hanya kriteria dari verifikasi rumahnya tadi, rumah tinggalnya. Tapi dari 15 ke 10 itu yang dipilih oleh kepala desa, itu kita tidak tahu kepala desa yang milih. Nah di lapangan misalnya ada orang atau rumah yang lebih tidak layak, tapi yang dibangun oleh kepala desa diusulkan itu rumah yang agak lumayan lah misalnya. Nah itu bukan menjadi wewenang dinas Cipta Karya. Mungkin di lapangan kita juga menemui itu. Nah kita koordinasikan. Ada ya Pak ya? Iya, kita koordinasikan dengan kepala desa. Pak yang rumah seperti itu kok belum diusulkan, itu aja. Jadi atau mungkin diusulkan tapi masih menunggu waiting list karena anggarannya. Oh desa ini mengusulkan 50 baru kita eksekusi 10. Nah itu juga sama waiting list. Bisa diusulkan untuk tahun depannya lagi seperti itu ya Pak ya? Urutan yang ada di kami. Oke, baik. Kalau ini Pak, ada juga informasi masyarakat yang sudah menerima bantuan pembangunan WC ini tidak mendapat program Aladin ini. Gimana ini Pak tanggapannya? Itu hanya pelaksanaan di lapangan. Kalau ketentuannya boleh karena namanya dinas perumahan dan kawasan pemukiman kita itu ingin menata kawasan pemukiman yang ada di wilayah baik di desa maupun di perkotaan. Nah seharusnya justru rumah yang tadi atau rumah miskin itu dibangun bukan hanya satu persatu, semuanya mulai dari rumahnya, WC-nya, termasuk lingkungannya terbentuk. Hanya image masyarakat itu seolah-olah yang dibantu kok hanya itu saja. Nah, sudah dibangun rumahnya masih dapat bantuan WC, tapi secara aturan tidak ada masalah mestinya. Hanya kita tetap mendengarkan aspirasi masyarakat. Untuk tadi maksudnya pemerataan. Nah bukan pemerataan, kalau kita sih tetap semuanya akan dapat, hanya waktunya saja. Jadi waktu kita membentuk kawasan pemukiman yang tidak kumuh dan yang memang betul-betul sehat. Kalau sejauh ini yang paling banyak itu di daerah mana Pak ini pembangunannya?
merata, kalau saya tidak ada yang paling banyak, merata. Tidak ada ya. Iya. Merata di seluruh kecamatan. Iya, sesuai dengan usulan kepala desa masing-masing. Nah, kalau pembangunan Aladin sendiri ini mungkin per rumah ada jatah anggaran nggak Pak? Iya, kita menghitungnya per rumah itu 20 juta. Maksimal itu Pak 20 juta itu, tapi ya masyarakat juga mungkin teman-teman berpikiran 20 juta itu dibangunkan semua, padahal enggak. Karena ini 20 juta modelnya adalah kontraktual, jadi dikerjakan oleh CV. Nah, yang bersangkutan jelas kalau ini uangnya uang negara, ada kewajiban pajak dan sebagainya. Jadi mungkin tidak murni 20 juta seperti ini, tapi terpotong pajak dan sebagainya. Nah, itu nanti, tapi yang jelas per rumah jatahnya 20 juta. 20 juta per rumah ya. Per rumah. Masyarakat ini mungkin juga ingin tahu aplikasi. Kayaknya ini kemarin baru dibikin ini Pak ya. Yeah. Aplikasi Aladin atau apa itu Pak? Jadi usulan untuk mengusulkan Aladin ini di desa, kita membuat aplikasi. Aplikasi ini khusus untuk Aladin agar masyarakat itu bisa tahu. Sampai dengan tahun 2023 ada berapa rumah tidak layak huni yang terdata. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah terbangun berapa. Terus jadi di dalam aplikasi seperti itu. Terus dia kalau ingin mengusulkan dirinya sendiri atau mengusulkan orang lain di dalam aplikasi itu bisa. Jadi dia mengusulkan melalui aplikasi dulu. Nanti untuk Dinas Cipta Karya akan melihat di aplikasi itu. Terus eksekusinya tetap permohonan secara tertulis dari kepala desa. Jadi kita memberikan itu. Tapi di masing-masing kecamatan dan masing-masing desa juga ada adminnya. Jadi admin bisa melihat tadi, termasuk memberikan usulan kepada kami. Baik itu secara fisik maupun secara digital, terus baru kita cetak. Jadi berarti itu proses memudahkan. Ya, terus mana yang digital ini Pak ya? Ya, mana yang misalnya usulan tahun 2022 usulannya itu ada 5.000. Nah, tapi karena anggarannya hanya bisa membangun 3.000, masyarakat juga akan tahu 3.000 itu mana saja. Yang menunggu atau waiting list mana saja yang 2.000. Ya, mungkin dia sudah mengajukan tapi kok belum dibangun seperti itu. Di aplikasi itu bisa dilihat. Saya bagian kapan? Bagian tahun ini atau tahun depan. Bisa dilihat di situ nanti di aplikasi itu. Berarti aplikasi bisa di-download di smartphone masing-masing seperti itu Pak ya? Namanya apa Pak? Sama aplikasi Aladin. Jadi ini nanti kami juga akan mensosialisasikan aplikasi itu kepada masyarakat, tapi ini masih kita entry datanya. Aplikasi Aladin gitu aja ya Pak ya. Di Play Store nanti di-download Aladin gitu ya. Langsung diakses. Aladin Bojonegoro. Aladin Bojonegoro. Nah, di situ ada data-data, termasuk bisa mengajukan diri seperti itu. Berarti tidak melalui kepala desa, ini bisa ya Pak ya? Ya, jadi dia mengajukan dulu melalui digital tadi, melalui aplikasi. Nanti Dinas Cipta Karya yang kemudian lanjuti, kemudian diverifikasi, kita menyampaikan kepada desa untuk diverifikasi terus diusulkan secara resmi. Ya Pak Adi, untuk program-program dari Cipta Karya sendiri ini banyak program prioritas yang lain selain Aladin. Ini apa aja Pak? Iya Mbak, jadi program Aladin ini memang salah satu program yang ada di Dinas Cipta Karya. Intinya Dinas PKP ini kan perumahan dan kawasan pemukiman. Betul. Nah, kita menata pemukiman. Kita awali dari rumah yang tidak layak huni tadi. Rumah tidak layak huni seperti apa sampai menjadi rumah sehat, termasuk kawasannya, mulai dari jalan lingkungan dan sebagainya. Nah, itu kita membangun beberapa program, antara lain jalan lingkungan, terus juga sanitasi MCK tadi, ya, terus drainase. Agar tidak banjir kita juga bangun drainasenya, dan kita juga membangun air minum. Jadi di masing-masing desa kita berusaha memberikan sosial kepada masyarakat agar masyarakat membentuk kelompok untuk pengelolaan air minum yang ada di desa. Karena sekarang ini kan pada musim kemarau di Bojonegoro ini sulit air. Nah, kalau sudah ada program itu, pada saat musim kemarau pun mereka bisa tetap membutuhkan. Nah, ini yang dikatakan kawasan pemukiman yang sehat. Terus lagi program kita yang prioritas adalah penerangan jalan umum, PJU. Jadi kita ini membangun kawasan pemukiman yang ada di Bojonegoro lebih bagus. Nah, dalam program itu memang yang paling menonjol adalah pembangunan Aladin tadi. Karena masyarakat diawali dari lingkungannya sendiri atau rumahnya sendiri. Yang rumah tidak sehat, tidak layak huni, kita akan membantu masyarakat secara gratis untuk kita bangunkan berdasarkan usulan dari kepala desa.
Nah, tapi sekarang masyarakat bisa mengusulkan dirinya sendiri melalui aplikasi itu tadi ya Pak ya. Jadi ini mematahkan statement tadi ya Pak ya yang ada di masyarakat kalau Aladin ini yang dapat hanya orang-orang terdekatnya kepala desa, tapi tidak ini ya Pak ya. Iya, jadi kami membuat aplikasi itu tujuannya itu Mbak, masyarakat agar tahu. Jadi kita sudah membuka wawasan masyarakat bahwa mengusulkan program untuk atap, lantai dan dinding atau Aladin ini ada aplikasinya. Jadi tidak berdasarkan like and dislike dari kepala desa, tapi dia juga bisa tahu dan dia juga bisa melihat usulannya dia diterima atau tidak di dalam aplikasi itu. Nah, ini kita berharap masyarakat sekarang ini lebih berwawasan lebih luas. Jadi tidak hanya katanya, tapi dia sendiri bisa mencari informasi dan mengusulkan baik untuk diri sendiri maupun untuk tetangga kanan kiri atau untuk masyarakat yang lain. Ya, karena program ini juga masih berjalan dan masih lama ini Pak ya, cukup lama masih terus berjalan. Dan ini memang program Bupati kita yang sekarang ini targetnya 5 tahun, jadi mulai tahun 2018 sampai tahun 2023 tuntas harusnya. Ya. Dan disupport oleh pusat juga ini Pak ya ternyata sampai program ini mendapat apresiasi gitu oleh pusat, jadi diapresiasi. Makanya pusat juga ikut membantu mempercepat agar program ini bisa selesai di Kabupaten Bojonegoro. Baik, Pak Adi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, harapannya mungkin silakan Pak. Jadi harapan kami masyarakat itu sekarang ini berpikir secara lebih luas dan lebih terbuka bahwa semua program pemerintah khususnya program Dinas Cipta Karya itu dan program Aladin ini bisa diusulkan secara mandiri melalui aplikasi, bisa juga melalui kepala desa. Kalau diusulkan secara mandiri, nanti kami yang akan menindaklanjuti, memverifikasi dan membuat koordinasi dengan kepala desa agar yang bersangkutan bisa diusulkan. Jadi tidak beranggapan yang lain-lain, tapi kita sudah terbuka kepada masyarakat. Harapan kita masyarakat bisa langsung komunikasi dengan kami. Baik. Nah itu jadi bisa lebih detail bagaimana dia pengen tahu dan pengen mengusulkan untuk program Aladin ini. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Adi Wicaksono. Ya, semoga sukses terus membangun Kabupaten Bojonegoro untuk lebih baik ke depan. Amin. Sehat selalu ya Pak ya. Iya, insya Allah lain kali kita bisa dialog lagi ya Pak ya. Ya, Mbak, jangan kapok ya. Baik pemirsa, itu tadi podcast Bojonegoro TV bersama dengan Dinas PKP Cipta Karya bersama Kepala Dinas Bapak Adi Wicaksono. Dan saya Arika Hutomo pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.